ada satu kelompok orang merencanakan sesuatu yang jahat secara rahasia. Tapi kita kan bukan orang bodoh, kita ini pinter, jadi kita tahu itu ada persengongkolan di situ. Nah, ini gaya teori konspirasi, sudah. Kita itu selama ini dibohongi, aslinya tidak begitu. Nah, kenapa kok teori ini diyakini? Karena tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji filsafat kita. Baik, malam hari ini kita masih ada di sesi cara pandang yang berbeda. Ini kalau malam hari ini kita akan latihan berpikir rasional. Jadi ngaji filsafat ini macam-macam temanya. Ada kalanya ngajak kita berpikir, ngajak kita hidup secara spiritual. Ada kalanya ngajak hidup kita bermoral. Kadang juga mengajak kita hidup secara rasional. Malam hari ini kita akan belajar hidup rasional dengan mengulas satu isu yang menurut saya ini nanti bisa kita jadikan semacam senjata. Karena belakangan banyak sekali model-model berpikir semacam ini. Jadi malam hari ini mungkin semacam literasi untuk menghadapi banjir informasi yang macam-macam. Salah satu jenis informasi yang perlu kita waspadai itu namanya konspirasi teori. Ada apa di balik konspirasi teori? Ya nanti kita lihat ya, mengapa sih ini penting kita permasalahkan. Baik, bismillah, pelan-pelan. Mungkin materinya agak panjang malam hari ini. Teman-teman fokusnya disiapkan, semoga tidak ngantuk. Kalau ngantuk itu berarti rezeki. Ya, karena sekarang banyak orang sulit tidur ya. Bismillah, kita mulai. Ini kayak kuliah beneran ya. Biasanya ada ceramah-ceramahnya. Sekarang kita belajar beneran. Ini materinya sangat materi kuliahan, materi kampus. Bismillah, mari kita mulai. Materi yang pertama. Sebelum kita ke teori konspirasi, kita ke konspirasinya dulu ya. Karena sebenarnya definisi konspirasi itu ya netral saja. Kita sering mungkin pakai istilah persekongkolan atau kong kali kong. Itu konspirasi. Jadi konspirasi itu persekongkolan untuk melakukan satu rencana besar yang sifatnya rahasia. Nah, itu namanya konspirasi. Diam-diam ada sekelompok orang yang merencanakan sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Itu namanya konspirasi. Secara umum konspirasi ini biasanya sifatnya negatif, meskipun bisa juga positif.
Tapi biasanya istilah konspirasi ini dipakai untuk sesuatu yang negatif. Jadi orang jarang pakai istilah konspirasi untuk yang positif. Biasanya untuk yang negatif. Misalnya kalian kan tidak pakai istilah, Pak, saya dan teman-teman berkonspirasi untuk memberi kejutan teman saya waktu ulang tahun. Itu kan kalian kan tidak pakai istilah konspirasi kalau untuk yang seperti ini. Nah, konspirasi itu biasanya dipakai untuk yang negatif. Nah, cirinya rahasia. Ya kalau diberitakan namanya bukan konspirasi. Kalau diberitahukan kemana-mana ya namanya bukan konspirasi. Jadi cirinya konspirasi itu kenapa disebut konspirasi? Karena rahasia. Itulah mengapa nanti muncul teori konspirasi dengan definisi yang agak berbeda dengan konspirasi ini. Jadi teori konspirasi itu kelanjutannya konspirasi, tapi dengan konotasi yang lebih negatif. Ini paling tidak kita kenal ya konspirasi ini sekarang. Jadi definisikan saja konspirasi itu kong kali kong, persekongkolan jahat. Nah, orang sering pakai istilah ini. Kalau sampai di sini masih netral. Nah, ini ada cirinya. Kalau teman-teman ingin mendalami istilah konspirasi, yang pertama pelakunya tersembunyi. Tapi biasanya kelompok konspirasi itu. Ada konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah misalnya. Itu kan tersembunyi orangnya. Kalau tidak tersembunyi namanya pemberontakan. Nah, jadi biasanya kelompok, bukan orang. Jadi tidak orang per orang. Ciri kedua, tujuannya biasanya ilegal atau jahat. Jadi makanya tadi saya sebut ya istilah konspirasi biasanya tidak untuk yang menyenangkan, menguntungkan. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang diatur sebelumnya. Jadi bukan melakukan hal-hal yang serampangan, ngawur, enggak. Dan yang keempat, direncanakan secara rahasia. Boleh kalian ingat-ingat pernah enggak melakukan ini? Kalau pernah berarti kalian sedang berkonspirasi. Saya dulu pernah misalnya ya, ini ya kenakalannya siswa saja zaman saya sekolah dulu pernah berkonspirasi gimana caranya agar gurunya tidak jadi ngajar. Jadi dulu saya zaman kuliah S1 ada dosen yang kalau ngajar beliau ini dikte dengan catatan beliau sendiri. Nah, terus kami sak kelas bersepakat, yuk biar kuliahnya hari ini libur, ayo kita curi bukunya dosen ini. Itu beneran itu jahatnya konspirasi. Jadi bareng-bareng kemudian diam-diam bukunya kita ambil, kita sembunyikan. Dosennya bingung, wah bahan ngajarnya kok hilang. Nanti ngajarnya pakai bahan apa, dan sukses akhirnya kuliahnya libur. Nah, ini sejenis konspirasi, persekongkolan jahat, diam-diam direncanakan, kemudian sifatnya negatif, bareng-bareng. Coba tidak bareng-bareng itu kebongkar pasti. Jadi itu cirinya konspirasi. Mungkin kalian juga pernah begitu ngerjain temanmu. Itu kadang-kadang ya sejenis konspirasi juga. Jadi temannya lagi asik ngapain, sandalnya disembunyikan. Nanti lagi mandi, anduknya kamu bawa lari. Disepakati bareng-bareng disembunyikan, jangan dikasih tahu. Nah, ini jenis konspirasi. Ya itu contoh sederhana, ya contoh besarnya bisa urusan-urusan besar. Nanti kita lihat ya ada banyak contoh-contoh. Nah, dari konspirasi sekarang kita ke sini. Kalau
teori konspirasi beda lagi ceritanya. Teori konspirasi itu kadang disetarakan dengan hoax, disetarakan dengan fake news, kebohongan-kebohongan. Kalau teori konspirasi itu satu penjelasan yang menuduh. Nah, kata-kata menuduh ini nanti jadi kunci. Berarti masih belum tahu pastinya. Menuduh sekelompok orang sedang melakukan konspirasi. Sederhananya itu teori konspirasi itu. Jadi kita menuduh ada konspirasi yang sedang dilakukan dalam hal ini. Padahal kita tidak tahu pastinya, padahal kita tidak punya data. Itulah yang disebut teori konspirasi. Ini agak unik ya, diawali kata teori tapi maknanya jauh berubah. Tapi ini istilah populer, sering dipakai untuk merujuk kalau ada orang kok dikit-dikit, wah ini mesti ada yang bersekongkol. Nah, itu kita menyebutnya itu jenis teori konspirasi. Cirinya apa teori konspirasi itu? Yang pertama, diyakini meskipun tidak ada buktinya atau buktinya lemah. Kenapa kok teori ini diyakini? Karena tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang hal itu. Biasanya dalam situasi ketika tidak pasti, ketika kita bingung, ini apa yang terjadi sebenarnya. Terus dalam situasi seperti ini sering muncul teori-teori konspirasi ini. Kemarin teman-teman ngalami waktu COVID, banyak sekali itu cerita-cerita jenis teori konspirasi ini. Nanti kita lihat ya. Jadi dalam situasi krisis, situasi sulit, situasi serba tidak jelas, itu orang menebak-nebak dan biasanya ada yang ngarang, mengasumsikan saja, menuduh. Meskipun kadang tidak jelas yang dituduh siapa. Karena konspirasi itu kan rahasia. Jadi ketika nuduh itu ya tidak tahu kelompok mana, tapi kita bilang saja ini mesti ada yang berkonspirasi. Nah, baik. Jadi itulah yang dimaksud teori konspirasi. Makanya ada yang menyatakan begini, ini profesor dari University of Kent, Karen Douglas, kata beliau, teori konspirasi itu tumbuh subur di masa krisis. Kenapa kok orang bikin teori konspirasi? Karena teori konspirasi cenderung melingkupi peristiwa besar yang memerlukan penjelasan besar. Penjelasan kecil itu biasanya orang tidak puas. Kalau kita tanya, kenapa ya kok kemarin virus corona menyebar itu? Ya karena virusnya berkembang biak, bermutasi. Itu kan jawaban sederhana. Dan kita tidak puas kalau hanya itu. Kurang mantep lah, maksud cuma begitu. Terus dikarang-karang lah ada konspirasi ini, konspirasi itu, wah negara ini sedang merencanakan ini itu. Itulah teori konspirasi. Ya kalau informasinya jelas orang tidak bikin teori konspirasi. Tapi karena informasinya serba tidak jelas, membingungkan, muncullah teori-teori konspirasi. Jadi orang itu senang kalau ada peristiwa-peristiwa dengan sebab besar. Nanti kita dalami sampai detail mengapa bisa begitu. Baik, jadi ternyata teori ini medan suburnya adalah situasi ngambang, situasi krisis, situasi tidak jelas. Maka kalian kalau menghadapi situasi seperti itu mulai waspada. Sebentar lagi mesti muncul macam-macam tuduhan-tuduhan jenis konspirasi ini. Apalagi lewat medsos. Itu saya kasih contoh beberapa ya. Saya baca misalnya, ini tadi saya googling sebentar, banyak sekali. Misalnya ada yang bilang, satu ketika pemerintah Amerika itu menyebarkan bahan kimia ke atmosfer dengan senjata kimia namanya chemtrail, yang itu untuk biar semua orang dunia terpengaruh dan patuh pada Amerika. Ya, ini membuktikannya sulit.
Tapi ada yang seperti itu. Atau yang nomor 2, keluarga Rothschild. Rothschild ini bapak perbankan dunia, bapak finansial dunia, orang yang sangat kaya. Nah, dia ini dianggap yang ngatur keuangan dan perdagangan global selama berabad-abad. Itu jenis konspirasi juga. Atau kalian mesti sering dengar ini, peristiwa 911 itu hasil karya orang dalam sendiri sebenarnya. Itu jenis konspirasi juga. Membuktikannya sulit. Apalagi corona. Itu saya sertakan 3 itu. Virus corona itu sengaja diciptakan oleh Cina sebagai senjata biologis untuk memusnahkan manusia. Itu saya lihat ada kemarin ramai sekali ini dibahas, didiskusikan. Tapi ya sampai sekarang pembuktiannya tidak ada. Itu yang disebut teori konspirasi. Atau ada tandingannya, mungkin dari Cina ini tidak terima kok saya dibikinkan fitnah bikin senjata biologis. Oh enggak, itu bukan Cina, Amerika. Jadi tentara Amerika itu membawa virus ke Wuhan. Harusnya Amerika, dari labnya Amerika. Itu jadi ini jenis-jenis teori konspirasi. Atau kemarin waktu vaksin itu ada, saya baca itu, Bill Gates itu sedang bikin vaksin yang sekaligus ada chipnya. Jadi nanti orang yang divaksin itu berada dalam kontornya Bill Gates. Dan itu ya kita kok ya setengah percaya gitu loh, yang gitu-gitu. Tapi ya memang kita itu seneng dengan berita-berita kayak gini, kan menarik daripada berita-berita simpel dan datar. Kalau ceritanya hanya virus corona semakin menyebar karena virus yang lama bermutasi, mutasinya karena iklim cuaca, kita kan tidak terlalu tidak menarik. Tapi lebih menarik, wow ini sedang pemusnahan global, ini senjata kimia yang diciptakan tapi gagal. Kayak gini kita menarik. Jadi ini contoh-contoh. Ada lagi saya ambil contoh. Kalian mungkin pernah dengar namanya Illuminati. Wah itu ada apa saja. Ya saya tidak tahu, tapi memang organisasinya ada. Tapi kalau dalam sejarah organisasi ini tidak sekuat itu nanti. Tahun 80-an organisasi ini sudah bubar sebenarnya. Tapi ada peristiwa besar apa saja. Itu saya lihat di komen-komen medsos kadang-kadang, wow ini pengaruhnya Illuminati, Freemason. Dan itu istilah-istilah yang akrab sekali di telinga kita. Jadi dia ini yang menguasai dunia. Apalagi mungkin teman-teman lihat ada simbol mata itu kan. Wah setiap kali ada gambarnya mata kita curiga. Wah itu dokter-dokter mata itu agen Illuminati semua itu, jangan-jangan. Nah, jadi ini salah satu contoh. Saya baca lagi ada yang sering sekali di berita ya, pendaratan palsu di bulan. Itu ada teori konspirasinya bahwa itu tidak di bulan beneran itu NASA itu bikin panggungnya saja yang kayak bulan terus disyuting disiarkan lewat televisi. Itu dalam rangka perlombaan luar angkasa itu melawan Uni Soviet saat itu. Tapi ya hanya di titik itu saja, pembuktian lebih lanjutnya tidak ada. Yang paling menarik ini baru saya temukan. Ada konspirasi bilang bahwa virus corona dulu itu menyebarnya karena jaringan 5G. Jadi itu kan awal-awal mulai ditemukannya jaringan 5G bareng dengan corona. Wah, dianggapnya itu sebabnya itu. Jadi lewat menara-menaranya, towernya 5G itulah virus corona menyebar. Dan itu tidak di Indonesia, di luar negeri banyak yang percaya. Banyak menara-menara telekomunikasi dibakar. Di Inggris itu banyak ahli-ahli telekomunikasi, ada 40 insinyur yang diserang. Karena dianggap ini penyebabnya mereka ini mengembangkan teknologi 5G. Sehingga virus corona menyebar. Ini contoh-contoh ya yang serius. Ada tadi baru saya baca Kaisar Romawi yang namanya Nero, itu yang bunuh diri tahun 68 Masehi. Beliau memerintah sejak tahun 54. Ini kaisar paling sadis sepanjang sejarahnya Romawi. Dia ini membunuh ibunya sendiri, membunuh saudara-saudaranya sendiri.
bahkan membakar ibu kotanya sendiri, Roma. Ketika diprotes oleh rakyatnya, kenapa ibu kotanya kok dibakar, dia tidak ngaku, dia bilang ini kelakuannya orang-orang Kristen. Dengan cara itu terus dia membantai orang-orang Kristen. Ini kan sadisnya luar biasa. Tapi ada yang bilang Nero itu sebenarnya tidak mati beneran. Nanti di akhir zaman dia balik lagi. Kalau kalian masih mending ya Imam Mahdi. Ini Kaisar Nero yang akan balik lagi. Ini sejenis konspirasi teori. Kalian mungkin dengar pembunuhan pemimpin diiringi cerita-cerita konspirasi teori. Pembunuhannya real, tapi banyak narasi-narasi teori konspirasi di baliknya. Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-14, John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. itu kan masih ada. Saya lupa membaca di mana itu, ada yang unik, ada yang bilang, bahkan ada yang bilang Presiden Soekarno itu sebenarnya masih hidup. Jadi dia bisa ditemui di mana gitu. Nah, kalau Hitler itu meninggalnya di Garut sebenarnya. Kalian tidak tahu saja, ada bukti-buktinya konkret. Nah, ada banyak ya kalian baca yang kayak gini-gini. Itu jenis konspirasi teori. Apalagi kematian-kematian selebriti, Elvis Presley, Putri Diana, Kurt Cobain, John Lennon, Paul McCartney. Bahkan ada yang bilang beberapa artis itu sebenarnya sudah lama mati. Yang sekarang tampil gantinya saja, jadi kematiannya tidak dikabarkan. Karena manajer dan perusahaannya khawatir nanti rugi, jadi dicari orang yang mirip. Nah, di situ saya tadi baca berita Paul McCartney itu sebenarnya meninggal tahun 68. Kecelakaan mobil, tapi terus diganti dengan seorang anak yatim dari Skotlandia. Namanya Billy Shears. Jangan-jangan idolamu juga begitu, sudah tidak ada sejak dulu, itu mirip saja. Dan itu yang ngatur ya kelompok Illuminati, Freemason. Oke ya. Baik, yang seperti ini namanya konspirasi teori. Malam hari ini kita perdalam ini ya, mengapa bisa begini. Pasnya bagaimana, cara menyikapi yang tepat bagaimana. Jalan berpikirnya pengikut teori konspirasi itu seperti ini saya tulis ya. Ada satu kelompok orang merencanakan sesuatu yang jahat secara rahasia. Tapi kita kan bukan orang bodoh, kita ini pinter, jadi kita tahu itu ada persengongkolan di situ. Nah, ini gaya teori konspirasi sudah. Kita itu selama ini dibohongi, aslinya tidak begitu. Nah, itu kalimat-kalimat yang biasa dipakai. Biasanya asumsinya yang pertama, yang kelihatan itu bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya kita tidak tahu. Ada konspirasi di baliknya. Tidak mungkin kebetulan, semuanya sudah diatur. Nah, terus yang keempat, mereka itu jahat. Dan tujuan mereka kalau tidak kekuasaan, ya kemenangan, ya dan lain sebagainya. Kepemilikan, kesenangan. Jadi pokoknya intinya kita itu dicurangi, mereka bersekongkol untuk menyusahkan kita. Jadi mereka bersekongkol untuk merebut kekuasaan, merebut kemenangan, merebut. Ini namanya teori konspirasi. Biasanya termasuk tahun depan misalnya di masa-masa pemilu itu macam-macam teori konspirasi yang muncul. Itu pentingnya kita belajar ini biar nanti bisa lebih kritis lagi. Kita tidak mudah tertipu oleh guyuran teori demi teori konspirasi. Karena memang teori ini menarik. Jadi cara menjelaskannya itu menarik bagi kita. Sehingga kita terus cenderung setuju. Itu salah satu triknya di situ. Baik, saya lanjutkan. Cuma memang secara konotatif
istilah ini sifatnya negatif. Secara konotatif itu maksudnya kalau ada orang bilang itu hanya teori konspirasi, itu sebenarnya itu tidak benar, nama lain dari itu. Jadi kalau kalian pakai istilah teori konspirasi, itu berarti untuk yang negatif ya. Kalau ada orang nyebut kamu itu mikirnya kok teori konspirasi, jangan bangga. Oh berarti aku pinter ya bisa tahu konspirasi. Tidak begitu itu. Hari ini kalau kamu disebut begitu, itu konotasinya negatif. Kalau hari ini banyak untuk mengejek, merendahkan pikiran. Jadi kalau kamu disebut orang, kamu teori konspirasi itu sebenarnya ngejek kamu. Meskipun sebelumnya istilah ini netral saja, tapi mulai jadi negatif kalau dalam sejarah itu setelah peristiwa terbunuhnya Presiden Amerika, John F. Kennedy. Jadi kita biasanya disebut paranoid. Kalau mikirnya dikit-dikit konspirasi itu orang, kamu parno. Atau paling tidak minimal pengetahuan jenis teori konspirasi ini dianggap sebagai pengetahuan populer saja, bukan pengetahuan ilmiah. Jadi kalau mau dirinci ya secara ini, kalau ini pelajaran epistemologi, jenis pengetahuan kita itu kan ada beberapa. Ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan filosofis, ada pengetahuan religius, ada pengetahuan mistik, ada pengetahuan populer. Nah, yang teori konspirasi ini pengetahuan populer, berkembang di masyarakat tapi belum pasti kebenarannya. Kalau pengetahuan biasa ya pengetahuan yang kita semua tahu, tidak perlu dipikir dalam, itu pengetahuan biasa. Misalnya, Pak, hujan-hujan gini kok dingin ya Pak? Ya wajar, ya hujan air, ya dingin. Itu kan sederhana, kamu tidak perlu mikir dalam sudah paham. Pak, ini jam 8:30 perut saya kok kerucuk-kerucuk ya Pak? Oh ya lapar, itu biasa saja. Itu kan pengetahuan biasa, kita langsung paham. Tidak perlu bikin seminar internasional untuk membahas itu. Nah, ada pengetahuan ilmiah. Kalau pengetahuan ilmiah ini harus diteliti, diobservasi, dicari buktinya, dicari datanya. Ada pengetahuan filosofis. Pengetahuan filosofis istimewanya adalah mendalamnya. Jadi tidak berhenti di fakta dan standar, tapi juga ada pendalaman-pendalaman dan perluasan-perluasan. Nanti ada pengetahuan religius, dasarnya ajaran agama. Ada pengetahuan mistik, dasarnya pengalaman keagamaan. Ada lagi yang menambah satu, pengetahuan ideologis. Kalau ini pengetahuan yang sifatnya normatif secara sosial politik. Nah, teori konspirasi ini jenis pengetahuan populer, berkembang di masyarakat tapi belum terbukti secara ilmiah, secara filosofis. Jadi masih perlu pembuktian lebih jauh. Ya nanti kalau sudah terbukti berarti ya benar. Ada juga yang semula statusnya teori konspirasi tapi pada akhirnya benar. Misalnya kasusnya di Amerika, ada kasus Watergate. Ini yang melibatkan Presiden Nixon dan para pembantunya. Itu mereka awalnya dituduh bersekongkol menutupi kasus Watergate. Awalnya orang, ini teori konspirasi, masuk pemerintah begitu. Akhirnya ternyata terbongkar benar. Cuma untuk yang terbukti kebenarannya biasanya istilahnya bukan teori konspirasi, tapi kadang orang pakai istilah jurnalisme investigatif. Kayak acara di TV ya. Jadi memang melakukan investigasi, mencari bukti. Bedanya dengan teori konspirasi itu dipercaya begitu saja sudah. Karena hebohnya, karena mengejutkannya. Baik, kita lanjutkan. Nah,
mengapa sih teori konspirasi itu lahir? Setidaknya ada 3 jawaban. Ini kayak ujian ya, ada pertanyaan, ada jawabannya. Yang pertama, kenapa teori konspirasi lahir? Karena orang merasa tidak berdaya menghadapi situasi. Ini kok tiba-tiba ada COVID ini? Apa yang terjadi? Pastinya bagaimana ya? Nah, jadi kita tidak berdaya melihat situasi seheboh ini, tapi saya tidak tahu jawabannya. Asal-usulnya dari mana? Penyebabnya apa? Ini terus membuat orang berspekulasi. Mesti ini dirancang, ini mesti. Tidak mungkin kebetulan ini. Pasti ada kekuatan yang menjadi dalangnya. Nah, kenapa kok orang merasa gelisah, tidak berdaya ketika tidak paham peristiwa yang sedang terjadi? Itulah manusia. Manusia itu punya fitrah curiosity, ingin tahu. Rasa ingin tahu itu tidak nyaman. Jadi orang kebingungan itu kan tidak enak. Kenapa kok aku diputus? Alasannya apa? Itu kan kamu gelisah 2 kali lipat. Kalau ngerti alasannya lebih ringan. Tapi ketika kamu tidak tahu sebabnya, kan terus menebak-nebak. Nah, teori konspirasi itu lahir dari mengira-ira, menebak-nebak secara spekulatif. Disitulah lahir, ya namanya spekulasi, kira-kira. Tidak ada datanya, kadang-kadang datanya dibikin belakangan. Ciri kedua, kenapa orang melahirkan teori konspirasi? Karena penjelasan resminya tidak memuaskan. Jadi ureanya kok cuma begitu ya? Masih belum menjawab rasa penasaran saya. Kayak dulu waktu pandemi kan kita juga bingung penjelasannya kok gini, kadang A, kadang B, bulat, kadang tidak jelas. Terus kita mencari sendiri jawabannya. Penjelasan versi resmi tidak memuaskan kita. Ya kayak tadi loh, pandemi itu ya karena wabah, penyakitnya menyebar, itu saja kan gitu. Tapi terus kenapa sih harus dikarantina, kenapa harus dibeginiin, dibegituin, kenapa vaksin saja sampai 3 kali dan lain sebagainya, itu kan kita masih banyak bertanya-tanya. Sementara penjelasan resminya kurang detail. Dan yang ketiga, kenapa kemudian teori konspirasi itu lahir dan laku? Karena manusia itu cenderung langsung sepakat dengan apapun yang cocok dengan pandangannya sebelumnya. Sampean sudah tidak terlalu suka dengan negara sana, tiba-tiba ada kasus yang bilang negara itu bikin konspirasi untuk merusak kita. Sampean tidak pakai mikir 2 kali, setuju. Sama lah dengan calon-calonan itu kan kadang begitu. Pokoknya calon jagomu, kok ada berita baik langsung setuju, ada berita buruk langsung tidak setuju. Itu manusia. Kata filosof Perancis Sartre, manusia itu sebenarnya yang dicari adalah gema suaranya sendiri. Jadi seolah-olah ini misalnya ya, di ngaji ini kalian suka sama saya. Padahal mungkin tidak begitu. Mungkin yang saya sampaikan cocok dengan keinginanmu selama ini. Begitu saya ngomong yang tidak cocok dengan keinginanmu, mesti sudah mulai kamu mencaci makilah, mengkritik. Allah, Pak Faiz saja cuma, mesti begitu. Karena manusia itu cenderung mencari gema suaranya sendiri. Makanya kalian yang merasa banyak followernya, sering dipuji dan lain sebagainya, hati-hati. Itu bukan karena kamu yang hebat, tapi karena yang mengikutimu merasa engkau merepresentasikan keinginannya.
begitu tidak cocok, kamu akan ditinggal, bila perlu dimusuhi. Itulah mengapa kadang-kadang kan ada itu artis atau tokoh itu sebelumnya dipuja luar biasa, tiba-tiba drop, tidak disukai karena hanya melakukan satu hal atau salah ucap satu kalimat. Gara-gara itu kamu tinggal sama sekali, karena menurutmu sekarang dia tidak merepresentasikanmu. Maka jangan mengejar kemasyhuran, kamu akan tertipu. Dan itu kan pelajaran dulu pernah saya cerita tentang Maulana Jalaluddin Rumi yang oleh gurunya tiba-tiba disuruh beli arak, minuman keras. Ini kaget Rumi nih, kok beli minuman keras, ini guru sufi nyuruh saya begitu. Pokoknya kata Syekh Syamsul Tabriz, tolong kamu belikan minuman keras. Wah, karena takut, Syekh Jalaluddin Rumi bawa botol disembunyikan di balik jubahnya, terus beli minuman keras. Kok yang dilala toko minuman kerasnya itu melewati perkampungan yang ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Dan mereka tahu, wah, Jalaluddin Rumi beli bir. Itu kan heboh. Wah, ramelah mereka bergosip. Wah, ternyata ulama-mu, syekhmu beli bir, beli arak. Katanya haram, malah dia diam-diam beli. Wah, rame dicaci maki. Orang-orang yang semula memuja Jalaluddin Rumi juga mulai melengos, sudah mulai, alah ternyata kayak gini ulamaku. Saat itu datanglah gurunya, Syekh Syamsul Tabriz. Wahai Rumi, kamu ngerti kan sekarang seperti apa kekaguman orang padamu? Hanya karena kasus kecil seperti ini saja, kamu dari idola nomor 1 jadi yang paling dibenci. Maka jangan terpesona dengan pujian orang, kekaguman orang padamu. Jadi kalau pakai teorinya Sartre, mereka hanya ingin mendengarkan gema suaranya sendiri, meskipun bilangnya ingin mencari kebenaran. Oke ya, apalagi misalnya tiba-tiba saya ngomong politik, terus ngomong jago yang saya dukung, wah kamu langsung heboh, wah terus saya dapat banyak musuh yang beda jago dengan kalian. Terus dan itulah masyarakat. Maka pesan saya itu tadi ya, jangan tertipu dengan kemasyhuran, puja-pujinya orang, tidak abadi. Jadi mereka hanya mengikuti keinginan dan apa yang sebelumnya sudah diyakini. Itulah mengapa teori konspirasi ini kadang-kadang meskipun sangat tidak masuk akal, kita tetap setuju. Kenapa? Cocok dengan aspirasi kita selama ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang cirinya. Gimana Pak saya mengidentifikasi apakah ini teori konspirasi atau bukan? Ini ciri masih umum saja ya. Yang pertama, biasanya teori ini mengklaim bisa menjelaskan yang tidak bisa dijelaskan oleh orang atau oleh keterangan yang resmi. Jadi kalau ada penjelasan biasa, biasanya teori ini bilang, itu kelihatannya saja, di balik itu ada rahasia. Itu ciri-ciri mulai masuk ke teori konspirasi. Terus biasanya cara berpikirnya hitam putih. Jadi kita yang putih, mereka yang hitam. Jadi membagi secara diametral yang hitam dan yang putih. Orang-orang yang berkonspirasi itulah yang hitam. Kalau kita sih kelompok putih. Kemudian yang ketiga, biasanya mereka ini merasa hebat karena tahu hal yang rahasia yang orang lain tidak tahu. Itu yang membuat kadang-kadang kan kita juga ikut semangat nge-share cerita-cerita jenis teori konspirasi ini, karena rasanya kita itu bangga loh, saya punya informasi rahasia, kamu tidak punya, nih tak kasih. Jadi ada kebanggaan tersendiri kalau bisa bercerita sesuatu yang orang lain tidak tahu.
Makanya hari ini itu kan era apa-apa informasi pingin cepat. Karena apa? Karena semakin cepat kita menginformasikan, ada rasa bangga bahwa kita lebih tahu duluan hal yang orang lain tidak tahu. Ini yang kadang-kadang jadi blunder hari ini. Balapan nge-share, padahal kita tidak paham yang kita share apa. Kadang-kadang yang di-share juga begitu. Kamu kok bagi WA ini, kemarin saya dapat WA kayak gini loh 3 kali malahan. Kamu langsung, wah kalah cepet aku, dan kamu kecewa. Jadi kamu tidak mikir yang kamu bagi itu manfaat atau tidak. Kamu hanya mikir ingin menunjukkan bahwa aku lebih hebat dari kalian. Kenapa? Aku lebih dulu tahu hal sepenting ini. Nah itu mental hari ini banyak sudah. Jadi perlombaan nge-share, kadang video, kadang ya ukurannya besar lagi. Ngabis-ngabisin kuota, tidak penting lagi. Kadang ada yang menjebak itu kan, di depannya kelihatan serius, di belakangnya ternyata enggak. Oke ya, itu logikanya orang hari ini. Ini mungkin imbas, jadi zaman dulu di era awal modern kan ada semboyan dari Francis Bacon bahwa knowledge is power. Siapa yang punya pengetahuan, dia punya kuasa. Nah, itu mungkin bentuk latennya seperti yang kita alami hari ini. Orang berlomba-lomba dulu-duluan informasi. Tidak peduli itu hoax atau bohong atau keliru atau prank. Pokoknya saya sebar dulu, biar kelihatan bahwa saya lebih update dari kalian. Ketika saya lebih update, berarti saya lebih hebat dari kalian. Nah, baik. Jadi kadang untuk hal yang sepele, yang remeh-temeh itu kalian berlomba untuk lebih dulu tahu. Baik, jadi ini cirinya teori konspirasi. Lanjut ya. Kok bisa orang percaya teori konspirasi? Mengapa kok orang percaya? Setidaknya ada 3. Yang pertama tadi ya, membuat orang merasa istimewa karena tahu informasi yang rahasia. Yang kedua, membuat orang merasa hebat. Kita bisa melawan kelompok gelap dan kita adalah kelompok terang. Kita orang-orang hebat yang tidak bisa dibohongi begitu saja oleh para konspirator. Waktu orang cenderung percaya. Dan yang ketiga, ini yang mungkin lebih dominan, banyak orang lain yang juga percaya. Ketika banyak yang percaya, secara psikologis kita tergiring untuk mungkin benar itu. Kita pun akhirnya ikut percaya. Jadi kalau viral kan kita cenderung lebih percaya. Hari ini kan perlombaan viral-viralan. Kita melakukan segala cara untuk viral. Kadang-kadang kita bikin trik. Saya sering sekali ditawari jual beli follower. Kalau 1.000 berapa, kalau 5.000 berapa. Itu karena ini peluang sebenarnya. Karena hari ini apa? Kalian kan mendewa-dewakan like and comment and share. Kalau tidak ada yang like kan rasanya duniamu gelap. Masa sebanyak ini yang nonton kok tidak ada satupun yang jempoli, tidak ada satupun yang nge-like, terus kamu gelisah. Itu mirip seperti ceritanya Jalaluddin Rumi tadi. Kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain, ya tidak akan ketemu kebahagiaannya. Kadang-kadang orang jempoli itu juga iseng saja kok. Postingan saya loh dijempoli ratusan orang. Ya yang jempoli teman-temanmu sendiri. Ada yang satu orang akunnya 20, ada yang satu orang akunnya 30. Baik, itulah mengapa orang percaya kemudian dengan teori konspirasi. Saya lanjutkan ya. Ini materinya agak panjang. Terus kita lihat ada jenis-jenis macam-macam teori konspirasi. Wacana ini agak menarik. Misalnya ada yang berteori 5 tipe teori konspirasi.
Ini tentang agennya. Siapa sih yang melakukan konspirasi? Ini boleh dicek di bukunya Walker, The United States of Paranoia. A Conspiracy Theory. Ini membahas teori konspirasi juga. Dia menyebut ada 5 tipe teori konspirasi. Yang pertama tipe musuh dari luar. Yang kedua tipe musuh di dalam. Yang ketiga tipe musuh di atas. Yang keempat tipe musuh dari bawah. Dan yang kelima konspirasi kebajikan. Ini agak unik. Yang pertama musuh dari luar. Yang berkonspirasi itu orang-orang di luar kita untuk merusak kita, menjatuhkan kita. Mungkin nanti tiba-tiba ada yang komen jelek-jelek di videonya ngaji filsafat ya. Terus kalian, wah ini mesti ada serangan sistematis dari luar, ingin menjatuhkan ngaji filsafat ini. Itu jenis pertama berarti. Musuh dari luar. Ada kebalikannya, musuhnya di dalam. Ini mesti orang-orang dalam ini. Ini mesti yang kecewa sama Pak Faiz ini. Bersepakat untuk menjatuhkan. Mungkin karena minta tema nggak diturut-turuti. Sudah bertahun-tahun misalnya. Terus berkonspirasi dia. Ngaco terus misalnya. Komentar jelek terus. Terus. Itu jenis konspirasi kedua. Ada musuh di dalam. Yang ketiga, musuh di atas. Musuh di atas itu, ini mesti orang-orang yang berkuasa ini. Diam-diam melakukan kesepakatan, mencari keuntungan biar kita rugi. Nah, ini jenis konspirasi ketiga. Kita menuduh orang-orang di atas kita, yang punya kuasa di atas kita, yang melakukan konspirasi untuk keuntungan mereka sendiri, entah dalam bentuk apa. Ada juga sebaliknya, musuh dari bawah. Kalau ini yang nuduh biasanya yang atas. Ini orang-orang ini kok tidak ada suaranya, ini mesti sedang rapat, ingin menjatuhkan saya, ini diam-diam. Nah, ini teori konspirasi, musuhnya dari bawah. Jadi macam-macam ya serangan teori konspirasi dari luar, dari dalam, dari atas, dari bawah. Semuanya bisa, tapi ya semuanya hanya tuduhan. Makanya sifatnya teori konspirasi. Ada lagi yang kelima, kalau ini agak unik. Konspirasi kebajikan. Kalau ini alternatif ya, di luar tema kita. Jadi ini menuduh tapi nuduh baik. Waduh, kok studi saya kok selancar ini ya, padahal saya itu tidak pinter. Ini mesti ada dosen-dosen yang memang sepakat biar saya sukses. Nah ini wong iki ya contoh apa ya mungkin begitu, tapi husnudonmu begitu. Ini namanya konspirasi kebajikan. Jadi kamu merasa kok saya ini untung terus ya. Ini mesti ada yang secara sengaja mengatur situasi biar saya jatuhnya untung terus. Ini namanya konspirasi kebajikan. Ada, tapi ini berbeda dengan ini ya. Biasanya yang teori konspirasi itu yang 4 ke atas, yang tujuannya negatif, ingin menghancurkan kita, ingin merusak kita. Baik, ya konspirasi agak dekat dengan cara berpikir negatif. Jadi dulu kita pernah belajar bedanya apa berpikir positif sama negatif. Biasanya dalam situasi yang membingungkan, kita cenderung mencari kambing hitam. Kenapa sih kok situasinya jadi tidak enak gini? Kenapa kok saya susah terus? Kenapa kita kok susah maju? Kenapa kok... Nah itu ketika buruk-buruk terus kita tidak tahu solusinya, cara paling gampang apa? Mencari kambing hitam. Nah, orang-orang yang dituduh berkonspirasi ini adalah bagian dari kambing hitam itu. Kecuali nanti memang terbukti benar, tapi kan ini masih belum ada buktinya.
Jadi selain pikiran negatif, kalau dalam bahasa agama, teori konspirasi ini bagian dari suudzon, prasangka buruk. Ini yang membuat kita berat, karena kita menyusahkan diri kita dengan pikiran negatif dan prasangka buruk. Baik, kita lanjutkan. Itu nanti yang prasangka akan kita bahas di akhir bulan nanti ya, di minggu ke-5. Yang nanti kita bisa bertanya jawab di situ, termasuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang teori konspirasi ini. Saya lanjutkan. Ada lagi di buku yang lain jenis teori konspirasi. Kalau ini dari bukunya Rothbard. Dia ini seorang ahli ekonomi Amerika. Dia membagi teori konspirasi jadi dua. Ada konspirasi dangkal, ada konspirasi dalam. Teori konspirasi yang dangkal itu biasanya sekedar menuduh. Ini mesti ada yang main ini. Ini mesti sekedar menuduh. Tidak mencari bukti lebih jauh. Diawali dari keyakinan pasti ada yang bermain. Terus mencari kira-kira siapa yang diuntungkan. Yang diuntungkan kelompok sana, ya berarti kelompok itu yang bermain. Ini cara berpikir begini namanya konspirasi dangkal. Ada yang lebih positif, namanya konspirasi dalam. Kalau konspirasi dalam ini awalnya curiga. Ini mesti ada yang main. Tapi terus mencari buktinya, meneliti, mengobservasi, mengamati, sehingga dapat bukti yang kuat, yang spesifik. Dari situ kalau memang sudah kuat, dia baru menyatakan. Tapi kalau belum ada bukti yang spesifik, dia belum berani bilang. Ini orangnya dalam. Ya dia setuju teori konspirasi, tapi dalam, tidak dangkal. Ya paling tidak semoga kalian ada di yang kedua lah, jangan yang dangkal. Kalau yang dangkal ini asal nuduh. Ya memang yang kedua lebih capek, lebih ringan kalau main share saja, main bagi saja. Tapi kan ya kurang bertanggung jawab, apalagi kalian. Sebagian besar yang muda-muda ini kan harapan bangsa semua. Masa senjatanya hanya teori konspirasi, itu kan kamu nanti ditertawakan seperti konotasi tadi. Konotasinya ini sebenarnya merendahkan kalau kamu hanya pakai teori konspirasi. Cari fakta-fakta, data yang lebih bertanggung jawab. Bukan berarti pasti salah. Cuma teori konspirasi mengindikasikan kita belum punya datanya tapi sudah menuduh. Kita belum ngerti faktanya atau isinya data itu hanya manipulasi-manipulasi, tapi kita sudah berani bikin pernyataan. Ini yang sering jadi masalah. Baik, itulah gambarannya secara umum apa itu teori konspirasi. Setelah ini kita lanjut dengan pendalamannya. Bagaimana menyikapinya, akarnya, dan lain sebagainya. Paling tidak babak pertama ini sudah sekitar 1 jaman kita bicara. Semoga teman-teman paham ya apa itu teori konspirasi. Kalau belum paham, yo diikhlaskan saja. Ya. Kita lanjutkan. Boleh diselingi minum dulu. Yang punya minuman. Yang enggak ya monggo melihat orang minum enggak apa-apa. Baik, sekarang kita analisis dengan konsep-konsep logika, konsep-konsep sesat berpikir dan lain sebagainya. Karena nanti kunci-kunci dari pertanyaanmu, mengapa sih Pak kok ini dianggap negatif? Ada beberapa argumen yang melatar belakanginya. Saya awali dari sini. Pandangan psikologis tentang teori konspirasi.
Ada beberapa asumsi dari dunia psikologi, ilmu jiwa, tentang fenomena ini. Yang pertama, manusia itu cenderung mengharapkan satu peristiwa besar juga harusnya punya penyebab yang besar. Manusia itu senang dengan kehebohan. Jadi, ya kalian kan juga begitu. Kalau sepi-sepi saja kan kalian gelisah. Siapa yang sering posting di grup WA, kok sepi ya grupnya? Loh emangnya kalau sepi ya ngapain? Kan enggak apa-apa kalau memang tidak ada yang diberitakan, diinformasikan. Tapi orang itu gelisah. Dia inginnya heboh, ingin sesuatu yang luar biasa. Yang biasa-biasa tidak terlalu menarik. Kayak kalian kalau belajar tasawuf itu loh, kalau mari kita sabar, istiqomah, gimana caranya dekat dengan Allah, kamu tidak terlalu tertarik. Tapi begitu saya cerita ada wali yang bisa jalan di atas air, oh kamu seneng itu. Bisa terbang, itu kamu seneng. Yang heboh-heboh kamu seneng. Tapi yang biasa-biasa kamu tidak terlalu tertarik. Itulah kenapa teori konspirasi ini menarik, karena pasti heboh. Itu secara psikologis yang pertama. Maka kalau kalian ingin jadi orang terkenal lah, heboh lah. Iya, nanti banyak yang kenal kalian sudah. Bikin aneh-aneh. Nanti orang kenal kalian. Yang kedua, manusia itu cenderung punya sifat curiga terhadap motif-motif tersembunyi orang-orang di sekelilingnya. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Kalau kalian saya tawari, mau tidak kalian bisa baca pikirannya orang di sekelilingmu? Kamu mesti mau semua. Kenapa? Kamu selama ini ingin tahu orang lain mikir apa ya tentang saya. Saya juga ingin tahu apa yang ada di pikirannya orang lain. Jadi manusia itu cenderung curiga terhadap orang lain. Apalagi yang pikirannya negatif, apalagi orang yang tidak kita sukai. Kita mesti waspada sudah. Jangan sampai diam-diam dia nusuk saya dari belakang. Jangan sampai diam-diam dia memanfaatkan saya, kan begitu. Kadang-kadang ada teman yang baik pada kita tanggapannya, ini mesti ada pamrihnya. Ngomongnya manis sekali, balik nanti ujungnya pinjam 100 dulu. Nah, itu kan curiga kamu. Padahal temenmu ya pengen baik-baik saja, tapi kamu curigai. Apalagi yang jahat. Jadi manusia cenderung mencurigai sesamanya. Jadi itu di antara keistimewaannya manusia, sudah seneng gegeran. Sampai di skala bunuh-bunuhan. Kan itu yang dulu sudah diramalkan oleh para malaikat itu sudah. Dan sekarang banyak terjadi fenomena itu. Itu asumsi kedua dari ranah psikologi. Yang ketiga, secara psikologi ada pandangan orang yang percaya pada teori konspirasi itu biasanya sudah wataknya. Dan nanti dia akan begitu terus. Dia akan percaya lagi ada teori konspirasi apalagi. Padahal mungkin bisa bertentangan teori konspirasinya, tapi semuanya dipercaya. Kenapa? Karena heboh tadi. Jadi, ya tadi kayak COVID tadi loh. Kita mungkin tidak sadar kalau ada teori konspirasi bahwa ini senjata kimia yang buat Cina loh. Ada lagi yang tadi, enggak, ini militernya Amerika ini yang membawa ke Wuhan itu. Ini kan bertentangan, Cina atau Amerika, dan kita percaya semuanya. Sudah apa-apa Pak, asal bukan Indonesia saja Pak, saya tenang. Mungkin kamu begitu. Jadi kamu percaya segala macam teori konspirasi, meskipun isinya bertentangan. Ini biasanya karena sudah tipenya orang begitu. Ini yang ketiga. Yang keempat,
Secara psikologis nanti dalam kasus tertentu, orang yang selalu berpikir dengan model teori konspirasi dalam situasi akut parah itu bisa saja jadi sejenis paranoia, paranoid, ketakutan yang tidak beralasan, atau skizo. Ya gampangannya kadang-kadang sampai level halu. Kamu kan sering pakai istilah halu ya. Membayangkan yang tidak-tidak, ketakutan yang tidak perlu. Cara berpikirnya selalu jangan-jangan. Jangan-jangan ini tipuan ini. Jangan-jangan ini jebakan ini. Jangan-jangan itu. Ini kalau berlebihan kan terus jatuhnya paranoid. Jadi apa-apa serba takut. Khawatir ditipu, khawatir dibohongi, khawatir teman-temanmu konspirasi jelek tentang dirimu. Saya maju kok semuanya senyum-senyum. Ini mesti ada rencana jahat ini. Mesti teman-teman ini mau ngapain itu. Itu ya kamu parno sudah. Temanmu senyum kamu curiga, temanmu diam saja kamu curiga, temanmu ketawa kamu curiga. Temanmu diam saja, wah ini mesti cuek. Aku dianggap tidak bernilai. Emangnya dia aja yang pintar. Begitu. Nanti temanmu senyum, itu senyumnya kok sinis sekali sih. Temanmu ketawa itu menertawakan aku mesti. Kamu pikiranmu jelek terus. Kamu serba takut. Nanti sampai level halu. Jadi saya ada beberapa bulan terakhir ada mahasiswa yang konsultasi ke saya, ngejak ngobrol saja karena sering mendengar suara-suara untuk melakukan hal-hal yang negatif. Di telinganya dia merasa seperti ada yang bisiki. Ya untungnya dia masih tangguh, masih kuat. Jadi ya kalian juga hati-hati karena pikiran-pikiran negatif, cara pandang yang serba penuh kesulitan, kebencian, itu kadang-kadang membebani diri kita. Overthinking jangan diremehkan. Ya kadang-kadang tambah lama tambah parah. Seperti di Murphy's Law kemarin loh, yang kita anggap, Pak ini stres itu wajar kok Pak, stres kayak gini biasa. Tapi kalau numpuk-numpuk banyak ya tambah lama tambah parah. Jangan sampai sekedar teori konspirasi kamu jatuhnya ke paranoid atau skizo. Ada enggak di sini yang kalau diajak ngomong A jawabannya B? Kemana-mana pikirannya. Itu biasanya pikirannya penuh, isinya macam-macam. Problem sedunia dimasukkan kepalanya semua. Akhirnya tidak nyaman dia dengan hidupnya. Hidup ini rasanya berat sekali. Ya termasuk kecurigaan versi teori konspirasi tadi. Nah, yang kelima, pada akhirnya orang itu kalau selalu berpikir model konspirasi cenderung tidak lagi percaya dengan metode-metode ilmiah, prinsip-prinsip ilmiah. Dia lebih percaya dengan anggapannya sendiri. Nanti kita lihat ada banyak cara berpikir yang seperti itu. Maka ayo biar jiwa kita sehat, mari banyak menghindari asupan-asupan nutrisi yang merusak diri kita. Termasuk model-model hoax, model-model berita palsu, termasuk teori konspirasi ini. Ya paling tidak kita selamatkan diri kita sendiri dulu lah. Mungkin yang lain pelan-pelan kita bantu kalau kita sendiri sehat. Nah kalau kita sendiri tidak sehat kan bisa nular nanti. Baik, itu perspektif psikologi. Nah, sekarang kita belajar ini dulu. Kenapa sih kok tadi teori konspirasi itu rasanya menarik? Ada mekanisme otak tertentu yang ini mendukung kemauan kita, kesediaan kita untuk percaya pada teori konspirasi. Yang pertama, otak itu
suka dengan yang menarik perhatian. Ketika kita tertarik dengan sesuatu yang baru, entah itu benar, entah itu salah, akan memicu keluarnya hormon yang kita kenal sebagai dopamin. Dopamin ini orang sering menyebutnya hormon kebahagiaan. Seneng, excited. Kayak kalian baca buku terus paham, dapat ilmu baru. Kayak kalian waktu nembak terus diterima. Itu hormon dopaminmu meluap. Kayak kalian yang merasa, wah nilaiku mesti jelek, tiba-tiba nilaimu bagus, itu dopaminmu meluap. Persis sama ketika kamu disodori teori-teori konspirasi ini. Kamu bingung, kenapa sih kok ada pandemi bertahun-tahun ini terus, oh itu ada rekayasa, ada konspirasi dari negara ini loh yang dia bikin senjata biologis loh. Kamu puas, meluap hormon dopaminmu, iya ya. Nah, jadi itu ciri otakmu yang pertama. Kenapa ini selalu menarik? Di antara sekian banyak berita yang lurus-lurus, itu berita yang seperti ini yang kamu lebih tertarik. Gitu. Saya pernah itu ya, kadang penjelasan panjang lebar tentang hermeneutik, tidak ada yang tertarik. Tapi begitu saya bilang, ada yang bilang hermeneutik itu dari Hermes. Menurut Sadducee Nasr, Hermes itu Nabi Idris loh. Wah, semangat semua langsung. Oh iya toh Pak, gimana Pak kok bisa Nabi Idris? Jadi yang seperti ini menggugahmu. Buku-bukunya Socrates sebanyak itu kamu tidak nyenggol. Tapi begitu ada asumsi bahwa jangan-jangan Socrates ini Luqmanul Hakim ya, wah kamu tertarik ingin nyari bukunya. Jadi pikiranmu begitu, kinerja otak kita seneng kalau ada yang menarik-menarik. Hormon dopaminmu meluap. Itulah mengapa teori-teori konspirasi ini laku. Nah, ini kalian dapat senjata sekarang kalau ingin jadi menarik orang, bikin yang menarik mereka. Pakai kalimat celetukan yang mengagetkan. Itu orang langsung, kamu diceritain tentang sejarah nenek moyang Mojopahit, Pajang, itu kamu ya masih ragu-ragu. Gimana sih Pak, males bacanya huruf Jawa kuno. Begitu saya cerita, jangan-jangan Jawa ini dulu Atlantis itu ya. Wah, kamu langsung semangat. Oh, coba Pak kita cek Pak. Itu khasnya mekanisme otak. Jadi dia seneng dengan yang wow, yang heboh-heboh. Ini menurut saya menarik. Mungkin nanti kalian jadi guru, jadi public speaker, atau yang perlu menarik perhatian orang, bahkan termasuk sales kah atau apakah. Coba bikin pernyataan yang agak heboh. Itu mesti menarik perhatian orang. Terlepas nanti orangnya setuju atau tidak, tapi dia mesti tertarik dulu perhatiannya. Orang pintar minum, ya kalau pakai kalimat itu saja kamu langsung mengkerut. Ah masa begitu? Terserah kamu tidak setuju, tidak setuju, kan sudah melihat ke situ akhirnya, sudah menengok ke sana dan kamu apal akhirnya. Jadi itulah mekanisme otak. Ini yang banyak dimanfaatkan oleh para pembuat iklan. Bikin kalimat-kalimat yang mengejutkan, mengagetkan, menampilkan fakta-fakta, ngomong heboh tapi terus di belakang ditambahi tapi bohong kok. Itu kan kamu jengkeli. Sudah serius-serius baca, di belakang ini hanya karangan saya saja. Karena sejak SD saya seneng ngarang misalnya kan ada yang kayak gitu, ngomong cerita kayak heboh-heboh, tapi ini karangan saya saja kok. Nah itu kan menjengkelkan. Tapi kamu sudah tertarik ke sana. Kenapa? Hebohnya. Hormon dopaminmu keluar. Yang kedua, mekanisme otak lagi. Otak kita diadaptasi untuk mengutamakan informasi tertentu, kemudian disimpan di memori. Jadi ingatan. Peristiwa yang heboh tadi pasti itu akan jadi ingatan. Meskipun ternyata terbukti keliru, tapi sudah masuk ke memori.
Jadi ini yang dilakukan sering dalam iklan, propaganda, bahkan politik. Muncul ingatan karena dia berhubungan dengan kehidupan kita. Terus datanya masuk. Jadi menciptakan kenangan yang nyata. Meskipun hakikatnya itu bikinan awalnya. Sesuatu yang tidak asli. Jadi informasinya dimasukkan terus. Meskipun itu palsu, lama-lama ya teringat. Boleh dicoba kalian bohonglah terus tentang satu hal. Yang kalian tahu itu bohong, tapi ulanglah terus. Pada akhirnya kalian sendiri yakin bahwa itu benar terjadi. Boleh dicoba. Saya tidak tahu kalian pernah bohong apa yang sering kalian ulang-ulang. Misalnya, zaman kecil dulu saya pernah jatuh dari atas pohon, tidak apa-apa itu. Ini ngarang sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kamu hebat. Tapi di berbagai kesempatan kamu ulang terus bahwa kamu pernah jatuh di atas pohon, tidak apa-apa. Terus begitu. Nanti sampai pernyataan kesekian, kamu sendiri yang bohong yakin bahwa kamu pernah begitu. Jadi boleh kamu coba. Itu mekanismenya otak. Ini salah satu rahasianya kenapa kok ngaji itu disuruh ngulang-ulang, kamu zikir itu disuruh ngulang-ulang. Paham tidak paham, ulang saja bolak-balik. Akan tersimpan di memori jangka panjangmu. Nah, itu termasuk teori konspirasi tadi. Awalnya bohong, tapi begitu diulang. Kalian merasa itu benar terjadi. Apalagi banyak orang setuju juga. Wassalam sudah. Yang semula kebohongan bisa jadi kebenaran akhirnya. Dan ini yang banyak dilakukan iklan-iklan propaganda, termasuk iklan-iklan politik. Diulang-ulang. Akhirnya tersimpan di memori. Telingamu mendengarkan namanya terus. Kamu jalan kemanapun lihat wajahnya. Noleh kiri, noleh kanan ada fotonya. Itu kan diulang-ulang terus ya. Awalnya kamu tidak suka, tapi sekarang tersimpan di memorimu sudah. Meskipun secara tidak sadar. Dan jangan lupa kata Freud, hidup kita itu ya lebih besar disetir oleh ketidaksadaran. Yang ketiga, otak kita sangat tertarik dengan hal-hal yang merangsang emosi. Membuat kita marah, membuat kita bahagia, membuat kita sedih. Ini menarik bagi otak. Dia akan dengan lahap menelannya. Jadi yang sifatnya emosi. Kayak teori konspirasi tadi kadang-kadang memancing kemarahan kita, memancing kesedihan kita. Ini kan terus mau tidak mau kita terpengaruh sudah. Ada konspirasi yang ingin menghancurkan kita, emosi kita keluar sudah. Ini menghancurkan agama kita ini. Kita harus bereaksi karena itu terus emosi kita terpancing. Dan itu masuk ke memori. Itulah mekanisme otak. Dia tertarik dengan yang emosional. Dia tertarik dengan kenangan-kenangan yang semula palsu tapi dimasukkan terus-menerus sehingga jadi asli. Dan dia tertarik dengan hal-hal yang heboh, menarik perhatian. Dan tiga hal inilah yang kemudian jadi pencirinya teori konspirasi. Itulah mengapa kalian jangan heran kalau teori-teori semacam ini laku. Dan mungkin kalian juga di antara yang banyak menganggap benar jenis-jenis teori konspirasi ini. Lanjut. Ini mungkin terakhir ya. Tapi terus gimana Pak kalau saya berhadapan dengan orang yang mengagungkan teori konspirasi? Di salah satu sumber saya sebutkan diam saja. Tidak usah diajak debat. Tidak ada selesainya. Mungkin ada orang yang masih percaya bumi datar, mungkin ada orang yang macam-macam kan teori konspirasi tadi, termasuk konspirasi COVID, konspirasi ini itu.
Mereka yang sangat yakin dengan teori konspirasinya, ya sudah. Jangan capek-capek meladeni debat mereka. Kenapa sulit? Kenapa kita jangan capek? Yang pertama, cara berpikirnya tidak memungkinkan untuk berdebat. Kenapa begitu? Yang pertama, cara berpikir mereka itu spekulatif. Spekulatif itu kira-kira. Bisa iya, bisa tidak, tapi mereka sudah memastikan iya. Ini yang sulit. Kalau ditanya buktinya ya sulit. Jadi spekulasi itu kan masih kayak kita membahas yang gaib-gaib itu loh. Kalau tiba-tiba saya bilang di sudut masjid sana ada perempuan, itu kan memang ada. Ya misalnya, itu kan kamu sering nonton yang horor-horor itu ya. Minggu depan kita bahas itu supernaturalisme. Jadi di sudut sana, ketika saya bilang begini, itu kan bukti faktanya sulit. Kamu bisanya ya spekulasi-spekulasi, wong kamu ndak bisa lihat langsung. Barang spekulasi itu ndak bisa diperdebatkan. Kenapa? Faktanya ndak ada, hanya kira-kira. Kamu ndak bisa kan membantah orang yang berspekulasi. Misalnya, saya membaca beberapa kitab kemarin menarik, ada dari Pakistan yang isinya panasnya neraka itu sekitar sekian juta derajat Celcius berapa gitu. Jadi ngukurnya dari mana ya kok bisa tahu? Itu pasti kalau bahasa Jawa dengan otak-atik gaduk terus berspekulasi. Ini kan kita bantahnya susah, mau bilang tidak terus kalau ditanya lah menurutmu berapa ya jawabnya ya susah. Jadi nalar seperti teori konspirasi ini isinya spekulasi. Jadi perdebatan tidak akan selesai. Biasanya ujungnya ya sudah tergantung keyakinan masing-masing. Akan begitu. Lah terus ngapain tadi kamu habis waktu, habis tenaga untuk debat? Yang kedua, cara menyikapi datanya beda. Mereka ini cara berpikirnya tertutup. Bahwa pikiranku pasti benar. Ketika tertutup, kalian beri bukti apa saja, mereka tidak akan menerima. Kecuali buktinya mendukung kebenaran mereka. Bahkan nanti ada kelompok pengagum teori konspirasi tertentu yang menganggap ilmuwan-ilmuwan di dunia ini sebenarnya berkonspirasi untuk menghadirkan kepalsuan-kepalsuan. Kecuali 1-2 yang mengikuti kita, itu ilmuwan sejati. Yang lain tidak sejati semua. Nah ini cara memperoleh informasinya seperti ini ya sulit. Menghadapi orang tertutup kan kita tidak bisa mendebat. Orang itu bisa berdialog, berdiskusi, berdebat kalau sama-sama terbuka. Kalau sudah tidak bisa diubah, kalau sudah pakai level pokoknya, tidak usah capek-capek berdebat. Pokoknya harus ini, pokoknya harus itu, ya sudah. Yang terakhir, aspek psikologi. Ya, sederhananya aspek psikologi itu begini. Daripada kalian capek-capek berdebat, sing waras ngalah. Itu kayak kemarin ya, wani ngalah itu. Kadang-kadang memang sampai di titik itu. Karena mereka ini secara psikologi, mereka ini merasa benar hebat. Orang yang tidak setuju mereka itu orang yang tidak tahu, orang yang tertipu. Ya sudah, kalau mentalnya kayak gini kan kita ngomong apa saja kita dianggap itu kalimatnya orang yang tidak tahu, kalimatnya orang yang tertipu. Menghadapi orang seperti ini ya berat. Makanya ya wis monggo sajalah sesuai keyakinan masing-masing. Pada akhirnya begitu. Sampai dia terbuka dalam arti yuk siap menerima data baru, menerima fakta baru, siap diyakinkan, tidak merasa dirinya satu-satunya yang benar dan lain sebagainya. Jadi yang terakhir ini untuk menyelamatkan kita juga biar tidak capek.
Karena kadang-kadang kita itu kan sering, apalagi yang muda-muda, sok panasan kan, ada gini, wah dibantah terus kamu gegeran di komennya Facebook, komennya Twitter, tidak selesai-selesai. Ya wis lah, monggo kan gitu saja sudah. Biar kalian tidak terlalu capek.